mesti kita baca. Makanya jangan disombong dengan ilmu, karena di atas ilmu atau pemakaian baca iya tentu masih ada di atasnya kita. Satu contoh Pak, satu contoh Puang tadi. Ada profesor yang sedang berjalan di pinggir laut. Kemudian profesor itu melihat ada perahu yang ada orangnya sedang mendayung. Maka dipanggillah orang tua itu, lo kuman sedeku, lo kami itu di perahu. Akhirnya naiklah di atas perahu. Apa yang terjadi? Profesor ini dengan congkaknya, dengan sombongnya dia berkata, Pak Tua, sudah berapa umurnya? Janganlah seumur Pak Tua. Maka dia Pak Tua sekitar 50 tahun. Agak nasa profesor Bapak umurmu nasa sia-sia. Betapa banyak umurmu sia-sia kau gunakan hanya menjadi seorang pelaut, seorang nelayan. Nah, saya sendiri Pak Tuan, saya ini sudah profesor. Umur kurang lebih sama dengan Bapak, tapi saya sudah profesor. Saya sudah keliling dunia. Saya sudah berjalan di mana-mana dunia. Tetapi apa yang terjadi? Profesor ini dengan sombongnya dan tiba-tiba memekko agak sedap Pak Tuan. Memekko. Begitu dia diam sejenak, dia berkata, macam mungkin nangis, macam mungkin asa berenang, pintar kah berenang? Kenapa seperti itu? Kenapa bertanya seperti itu? Kalau saya melihat tanda-tanda awan di langit, sebentar lagi akan hujan. Dan hujan yang turun ini bisa jadi akan menenggelamkan kita punya perahu. Kalau saya perhatikan, bagaimana Anda bisa tahu Pak Tuan? Saya tahu karena saya berpengalaman. Barulah merasa profesor ini takut, magai sengin nangis. Barulah dikembalikan ada kata-katanya, Pak Pro, sudah banyak memang ilmu tapi aku ini senangi, mati kecil aku boleh disenangi. Coba, itu artinya deno dipandang yang itawe, deno dipandang rendah di antara kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, mengenai masalah kematian, tadi saya sampaikan akan merujuk pada buku yang ada menjelaskan tentang kematian. Saya bertugas selaku penyuluh di Kecamatan Palakal. Sering saya sampaikan kepala tukang ilau di Majelis Taklim Magelang tentang proses kematiannya itu banyak hal yang mesti kita harus pelajari, banyak hal yang mesti harus kita ambil sebagai pelajaran. Antara lain, teman-teman lebih muka hadir di dua Pak Gurangi nekyo melo mak paling ngai ya reko si coco tasentinge agak sena pahata di moya ya reko dia si coco kita maga di sampian. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, di dalam penyelenggaraan jenazah, rilalana tata cara penyelenggaraan jenazah. Di dalam buku yang saya baca itu semua dijelaskan mulai dari awal sampai akhir, sampai pelaksanaan 7 hari, 40 hari, 100 hari, semua dijelaskan. Di sana dijelaskan bahwa ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan sunnah, ada yang disebut dengan makruh, ada yang disebut dengan syariat, ada yang disebut dengan mitos. Disilakan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak sebelum kami mulai mengajak kepada seluruh orang tuaku, kita beristighfar. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ye bismillah 5. Mesti dibaca agak kita mungkin ada kesurupan. Apalagi belum mauli. Mesti dibaca dari mauli tahu biasa kesurupan sebab dengan untuk malik. Baca ngapain ni? Bismillah 5 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina imamil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Papua malabi yang kari masirfum Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mananna tumatuaku yang kari lalam makotokaro yang kay risaliwan. Alhamdulillah nasaba ilu illina simata Allah ta'ala nawariki abisi-bisingan nawariki koromai asaginami waktu sehingga alhamdulillah kita berkesempatan hadir di rumah kediaman kami selaku yang insyaallah pada malam hari ini mengadakan acara Tazkiratul Maut. Memuarei ada pura-pura tak ia waliye sahabat nasabari napaturungi pamasena Allah subhanahu wa ta'ala. Makutoparotan riyan lupai masalawa manna-mannanun lawari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Tuhan Nabi angkai napancani Allah ta'ala naponontor rilebot na iya belino sekira-kira mancani Nabi ia dari itu jelokan ni umakna lawari bade cengge nawating ni salama atau tunan narilino na salama ri akhirat. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah sebelum kita mulai tadi acara Tazkiratul Maut, alhamdulillah kita semua sudah mengisi kampung tengah. Itu artinya kita semua sudah fit, sudah segar di Nato Maluku. Jadi dia itu nama agak kapan mereka lampi dicari wali. Insyaallah dia itu nama lampi lahir. Pasarangkan lagi Allah Taala inna puji dari kolat bitui innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Jadi insyaallah cinampu masa macam puratoni. Teman-teman malambiku selesura malambiku yang karim asirfam Allah Ta'ala upang mulai nasabah yaro ini rupa tawe sin rupa-rupai yang dari itu tanda-tandangi ia tu tanda-tandangi Bapak Ibu yang saya muliakan dari kulit naik kari toloi naik kari pupui makodom itu cocona kadang-kadang kita menanam pohon menanam bunga-bunga ataupun buah-buahan yang kita tanam kalau buah-buahan
itu, tumbuh-tumbuhan itu tidak pernah kita siram, tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita pupuk, maka dia akan tumbuh begitu saja. Terkadang hasil yang kita inginkan tidak sesuai. Makototu tawe nariko agak sena bisiknya melibawan narawat, ya rega andre-andre dibawa narawat secara fisik, maka sesungguhnya fisiknya saja yang bagus. Betapa banyak orang kita lihat di sekeliling kita yang betul-betul berpikul kehadir. Banyak orang cantik tapi perilakunya tidak baik. Mereka tori tanga-tanga cantik berita, si berita, nek dia kong kena pau sama nama kepona tayi. Kenapa? Karena tidak pernah dirawat, yakni akhlaknya. Teman-teman Bipo yang hadir, maka bulan ini termasuk bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan yang lain, yakni bulan di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Itulah kemudian di mana masyarakat warga Indonesia khususnya Islam memperingati, yakni peringatan Maulidur Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini. Angka kira to pada mada kuda-kudungan. Aga angkat tanah di gagalai sengadinna mailo pilih seriwi mailo kipupui ya naritu ruhanita. Nah sebenarnya rekode nama kalau ruhaniye di gagal betul-betuan nabi siye. Nah iya tomi kumatul lisu mangolor rewarikum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabah dari komande tawe tentu yang dicabut itu adalah ruh, dan ruh itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisik itu kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, boleh koko tanah dipancaji, dipariwa kopema kuritanai, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya ini kamu kembali dibangkitkan. Jadi teman-teman lebih muka hadir. Makanya inilah sebagai dasar ketika kita mengirimkan doa kepada almarhum atau almarhumah, yakni kita kirimkan ruhnya ila ruhiha, ya rega ila ruh. Nasabah fisiknya sudah berada di tanah. Kalau orang meninggal dunia mesti diperiwi di tanah. Banyak kita lihat orang meninggal di laut diperiwi di tanah, meninggal di udara diperiwi di tanah. Nasabah magai apungan rupa tawe kulikui di tanah. Makanya jangan disombong dena watiki ketabro ini rupa tawe nasabah apulingan tak boleh pergi di tanah. Nah iya tu tanah anu rialami dialala digaga undena tanah. Nah kia teman-teman lebih muka hadir bila mana tanah itu diperbaiki dipercayai maka akan mulia. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sekaitan dengan itu tema kita pada malam hari ini saya merujuk kepada buku-buku yang merujuk tentang kematian, khususnya warga Nahdlatul Ulama, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya itu saya ingin menyampaikan salah satu hikayat. Ada seorang perempuan, tatkala perempuan itu lari terbirit-birit, makin lari ada tempat perkumpulan jenazah orang-orang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Toma dieceng, toma kasih koro di lemak di kuburu ini. Nendeki ko di kampota barangkali ko di macana on-ronda koro toma galoe ya rekan di agasana kuburan tua yang mujahidin, orang-orang yang mulia. Perempuan itu mendatangi yang pakai kubur dia datang kepada tukang gali kubur. Agar asal Bapak tolong gali kubur untuk saya
Setelah digali secara kesimpulan, orang digali guru apa yang terjadi, maka datanglah segerombolan manusia ataupun orang-orang mengangkat seorang jenazah, kemudian dimasukkan di dalam liang lahat. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya muliakan? Ternyata ia pakai kubur tanpa disadari langsung pingsan, langsung dia sadar, mati dia sadar. Apa ia kubur tak buka samana seolah-olah ia pakai kubur ni tairi lalan kubur compa ini sena suruga. Nah dia nulis tahan alaina nasabah dia biasa minta sehingga kemudian langsung pingsan. Sebelum saya lanjutkan, saya alihkan satu pembicaraan. Ternyata memang bagi orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, ada sesuatu yang luar biasa tatkala dia meninggal. Satu contoh, saya ada orang tua, alien uang ngaji rasida yang selalu dipercayakan agak nama pesuruh tomate, biasa napau, maka dena biasa na ia mampulotong nama pesuruh tomate, mak dupa-dupa ni bita karena magempong, karena maringan, karena mabau, karena dia nak menolong di kiblae, karena maga dan lain sebagainya. Tapi dia belum ada makiya tong nama ja ampena, nasabah dia nak diri pun dari kumaja ampena. Tapi dari kode cengi, upa kariang berdoa kau. Tapi ia roma decenge na pau, maka dia ro nasa magallo ada sebabna na karena pas sempayang satu. Yang kedua, katong pasuruh nasa nelo sipi vitana ternyata ditelusuri pangkabala akoran. Dan banyak kejadian-kejadian yang saya tidak bisa sebutkan. Saya lanjutkan ke cerita tadi. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah dikubur jenazahnya ini seorang perempuan, maka di hari-hari berikutnya kembali lagi perempuan itu menyampaikan kepada tukang gali kubur, Bapak tua tolong galikan satu kembali, saya punya kuburan, engkasi anakku melok ulama. Maka apa yang terjadi? Terjadilah seperti sedia kala. Begitu jenazah dimasukkan di pertama di senarinna kubur ada sih terjadi, muncul lagi sesuatu yang sangat luar biasa. Dia apa ada yang pertama dia roket dia pingsan. Maka dari itu penasaran dia pakai kubur penasaran yang tukang gali kubur, maka dia mengejar wanita yang merupakan orang tua dari menghindari anak yang dikuburkan tadi. Maka ditanyalah, wahai ibu, nasang ibu, mailokah makutana? Aga pakutanamu bapak. Ternyata nasa itu anak tak dua anak yang saya kuburkan. Ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Makin terjadi seperti itu. Kenapa? Karena beberapa tahun saya bekerja sebagai tukang gali kubur. Nampakku minta bahasanya yemehe mailo kamakutana. Kira-kira agak pasalena nawati makwaro. Maka seorang ibu pun menjawab pertanyaannya. Maka dia nasa, iya tu anakku pertama iya ronase jama-jamana, iya dari itu pancama pakala-kala aru, pakala-kala aju nih kasih, pakala-kala aju. Na iya romatu aju na iya orang kumpul na balu iya ronas wasele na balu na lagi andrin na untuk nongkosoki masikola, nongkosoki masikola andrin na. Sehingga itu barangkali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tosin yang kedua dia bertugas untuk hanya sekolah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa hikmah dari hikayat yang saya sampaikan? Yaitu jama-jama deno di tengah-tengah maka dia anu majana jama iro. Anu ibana jama bisa jadi pekerjaan itu mulia. Contoh Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak kita lihat kasihan pemulung sampah, pakai sampah, tapi kita tidak
tidak tahu, ternyata itu mengamalkan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agero kebersihan sebahagian daripada iman. Maka pantaslah seorang ulama besar pernah berkata, agar ulama besar saya katanya pernah berkeliling-keliling dunia, saya berkeliling di tempat di mana saya tidak melihat banyak Islam, saya tidak melihat kuitai madabur tosaleng negia, saya banyak melihat nilai-nilai Islam. Sementara karena di Indonesia yang mayoritas banyak orang Muslim, mereka nasa tosaleng negia, saya tidak banyak melihat nilai-nilai Islam. Tak balik Pak Ibu, tak balik. Maka dari itu, janganlah kita merasa bangga dengan sholat kita, jangan kita merasa mulia dengan apa yang kita lakukan, banyaknya ibadah, matebetna, pahalana, seketak dan sebagainya. Kenapa tidak bisa dijadikan ukuran bahwa kita ini mulia? Barang siapa orang yang memuliakan dirinya, justru dialah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah teman-teman Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa sholat tidak ada ukuran atau standar bahwa akan memasukkan seseorang dalam surga, karena ia pertama ini tawir dalam surga ia dari tupang masih Allah Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, meskipun sebesar gunung engkau punya amal ibadah, sholat, puasa dan sebagainya, kalau dia gapang masih Allah Ta'ala, dia gapang masih Allah Ta'ala, dia nawati tama surga tawi. Jadi teman-teman yang hadir, saya kira hal seperti ini menjadi perhatian untuk kita sama-sama renungi. Maka sebagai pengisa waktu yewannya agama ini kami sebagai saya yang membicara atau saya sebagai penceramah, ya kadang pengangkat atau aku nasabah wanggap di aliku anak beriku ini sepantas nawe membicara kapiolota kiai merana arisan pada malam hari ini, ya saya sekumat sehingga saya beri kesempatan diberikan amanah untuk berbicara. Ya roh dia sengi pak disengat itu, maka ustaz pas sampaikan ini ke ulama apa sampaikan ini dan niat ya roh dia sengi pak disengat mau anak-anak becu dari kode cina pelatu, biarpun dia orang gila, biarpun dia orang anak kecil belum balik, kalau kata-katanya baik maka ambillah, karena ya roh ulama-ulama diolo tak kalah meruntuh satu ilmu bukan karena ulamanya, tetapi agak balik biasa runtuh ini anu dek nasikin aja, biasa makmur tahu di lain orang gila. Magi orang gila ternyata orang gila itu tuh dia nasihat. Magi kita mandre anu dia nasihin aja, anu mawarin andre tidur deh nama dia cetin rona, tidak baik dia punya tidurnya di pinggir jalan, tapi kenapa masih sehat-sehat saja? Ada orang yang tidur di atas primbek yang mahal, tetapi setiap hari pergi kontrol di rumah sakit, padahal enak tidurnya, makanannya semuanya enak, tapi kenapa mesti sakit-sakitan? Kenapa Bapak Ibu yang semuliakan? Malah dia aku dia sehat, ya orang gila, ya komandre, ya tono masih 77 ponan andre, ya tosi ini, ya luar biasa mandre ki Pak Pudina menggelosa di andre. Bagaimana caranya supaya makanan itu enak? Kalau mana malaki lada dipencosi malas dan sebagainya, sampai-sampai kita tidak sadar, ternyata dalam pandemi pelik di andre. Jadi Bapak Ibu saudara seperti itulah. Nah, ilmu-ilmu atau hikmah-hikmah yang jarang kita temui disadari, ternyata itu satu ilmu yang sangat luar biasa. Makanya Al-Quran turun itu bagaimana prosesnya ketika Jibril menyampaikan kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra ya Muhammad. Nabi mengatakan, mana biqari, saya tidak tahu membaca. Ternyata para mufassir atau ulama pun menyepakati atau menyampaikan yang disebut dengan membaca itu bukan hanya membaca secara
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Banyak hal-hal yang mesti kita harus baca. Banyak hal-hal yang mesti kita baca. Makanya jangan disombong dengan ilmu, karena di atas ilmu atau kemakara baca tentu masih ada di atasnya kita. Satu contoh Pak, satu contoh Puang Tabe. Ada profesor yang sedang berjalan di pinggir laut. Kemudian profesor itu melihat ada perahu yang ada orangnya sedang mendayung. Maka dipanggillah orang tua itu. Nasir Tabe, lo kemana sih deku? Lo kami itu di perahu. Akhirnya naiklah di atas perahu. Apa yang terjadi? Profesor ini dengan congkaknya, dengan sombongnya dia berkata, Pak Tua, sudah berapa umurnya? Jangan seumur Pak Tua. Maka dia Pak Tua sekitar 50 tahun. Aga nasa profesor berapa umur nasa sia-sia. Betapa banyak umur sia-sia kau gunakan hanya menjadi seorang pelaut, seorang nelayan. Saya sendiri Pak Tuan, saya ini sudah profesor, umur kurang lebih sama dengan Bapak, tapi saya sudah profesor. Saya sudah keliling dunia, saya sudah berjalan di mana-mana dunia. Tetapi apa yang terjadi? Profesor ini dengan sombongnya dan tiba-tiba memekko agak senang Pak Tuan. Memekko. Begitu dia diam sejenak, dia berkata, macam mungkin asa berenang, pintar kah berenang? Kenapa seperti itu? Kenapa bertanya seperti itu? Kalau saya melihat tanda-tanda awan di langit, sebentar lagi akan hujan, dan hujan yang turun ini bisa jadi akan menenggelamkan kita punya perahu. Kalau saya perhatikan, bagaimana Anda bisa tahu Pak Tuan? Saya tahu karena saya berpengalaman. Barulah merasa profesor ini takut, magai sengin nangin. Barulah dikembalikan ada kata-katanya, Pak Pro, sudah banyak memang ilmu tapi aku boleh disenangi, mati kecil aku boleh disenangi. Coba itu artinya tidak dipandang enteng kita, tidak dipandang rendah di antara kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, mengenai masalah kematian. Tadi saya sampaikan akan merujuk pada buku yang ada menjelaskan tentang kematian. Saya bertugas selaku penyuluh di Kecamatan Palakka. Sering saya sampaikan kepada tukang ilau di Majelis Taklim Magedan tentang proses kematiannya itu banyak hal yang mesti kita harus pelajari, banyak hal yang mesti harus kita ambil sebagai pelajaran. Antara lain, teman-teman lebih muka hadir di dua Pak Gurangi neki melok mak paling kalingai ya reko si coco tasan tinggi agak senapa hatta bagi moyala ya reko dia si coco kita magaga di sampian. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, di dalam penyelenggaraan jenazah, rilalana tata cara penyelenggaraan jenazah. Di dalam buku yang saya baca itu semua dijelaskan mulai dari awal sampai akhir, sampai pelaksanaan 7 hari, 40 hari, 100 hari, semua dijelaskan. Di sana dijelaskan bahwa ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan sunnah, ada yang disebut dengan makruh, ada yang disebut dengan syariat, ada yang disebut dengan mitos. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang mana saya maksudkan sebelumnya, yakni ya koma bicara iresesena amatingenge purarisen di Makkada, yaitu amatingenge mesti dan pasti terjadi kepada semua manusia. Di nakada anak-anak, di nakada tua-tua. Yang penting persyaratannya cuma satu, yakni hidup. Ya kutuai tawe pasti pancap purna mati. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya rekamate kina capuri hijab,
Ini sudah kita pahami. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian selanjutnya, sebelum orang meninggal dunia, tentu engkau persiapan kita. Mending enoki berangkat rezeki ondong, katakanlah kita ingin pergi ke Makassar, tentu ada persiapan kita, minimal tiwi lipat waju dan sebagainya. Untuk apa? Letuk kimalu di Makassar, ada baju yang kita bisa pakai, ada uang yang bisa kita belanjakan untuk makan. Jika bisa dari kodeka di TV pakaian atau makanan yaren kadui letu ki elo ki kira-kira maga makoto tulo na to matewe dari komate ki dega persiapannya lo ki kira-kira maga dari kodeka persiapannya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, olehnya itu persiapan kita itu yakni tiada lain yang nyawasan ngedendre, maka datangnya memakan ya roh harta tak baru ditumpu makanan yang tidak mau makan, dan dia ini ruh yang perlu kita perbaiki. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian selanjutnya saya akan simpulkan saja, ya reka saya akan bila-bila saja supaya tidak terlalu panjang. Kematian, sebelum kematian itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Maelo lihat diri sesen amat tinggi Bapak Ibu. Agak iya loh, tentu dikenali tanda-tanda kematian itu. Tanda-tanda kematian itu tiada lain, di antaranya adalah orang ketika sakit, maka dari mana itu kapayang sebab malasai, tapi dan dia terus mencaji ukuran amat dengan ketahui makanan malasai itu. Nah itu kagak sebenarnya di dalam agama maka mati mendadak gagal. Ya, roh yang karya agama maka mati digagal persiapan, magai nak capak-capakan dia tutunan. Betuannya jamaah yang berbahagia, yaitu Allah Ta'ala purnawiri yang dari umur. Apakah umur kita panjang, apakah umur kita pendek, tergantung ini. Ya koelo kita pergunakan dengan baik, ya mengalui. Dari koelo dipergunakan dengan mengalui, ya tergantung ini. Minimal pada nasi esbatue dipakai atau tidak dipakai pasti akan habis, pasti akan mencair. Begitu pun juga umur kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian sakit di antara tanda-tanda kematian, tetapi ternyata asal maka kumalasa yang mati bukan. Apalagi selanjutnya iya yo diikuti tahu di tapi narampe iya ro pada sautu narampe iya ro motor yo tak makan angka itu tuh situ ngetongan na tanda-tanda amatengan na tuwiraki kong Allah Ta'ala. Ya asal ini disani kurmati mati kajadian apa di pak malam itu yang berbeda ya na puji kita maka senar rampe saya disuruh nama kene tak dampun ka biasa untuk lima koro tawe magiru ya ponga tamir mana majama tawe mate ni matu napa disadari ya rupanya tak tanah ya dalam di mana ni nama kena ketusan dengan hukum ya itu salah satu tanda-tanda. Kemudian ada tanda-tanda yang lebih spesifik ketika orang sudah itu melihat bayangan-bayangan dirinya tanpa dia bercermin, itu tadi alena. Ini juga salah satu tanda-tanda menurut ahli tasawuf. Ya, ada lagi yang lebih spesifik lagi, marilaga betuanna nareko angkana forma data antara kening kanan dan kiri madecak kono, maka itu sudah tanda-tanda 40 hari kemudian. Mulai saat itu nacueri dari kumur tersedih diri antara kiri dan kanan perisa-perisanya dia 40 hari itu malaikat sudah mengikuti kita. Maka banyak orang itu selalu merasa takut itu kak sedih dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Kemudian sampai di hari-hari berikutnya aku makawe lagi dan minta pada alena ananda almarhumah tentu maigani kenyataan maigani kejadian-kejadian maka bertolongan dia kasih nasabah magai si liwali peringaran antara dunia dan akhirat ya kodera di mak bicara dia na perhati kami dia mencerita dia gaganang kalinga kenapa karena sudah perjalanannya itu antara pintu dunia dan pintu alam selanjutnya. Iya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu apa persiapannya? Lalu apa yang kita lakukan ini teman-temanku utama di bermajelis tadi? Ya, tiada lain. Pertama, ketuntun di alena almarhum ya reka almarhumah dengan apa? Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah ya naro dilalalalangi atau minimal pada alena ananda almarhumah semua yang ada di sekelilingnya itu kakak-kakaknya adik-adiknya membacakan suratul yasin pada toha bendiri orang dan jelaskan alena maka bacaan Yasin. Kenapa? Karena Yasin itu adalah kata Rasulullah ikra'u mautakum Yasin. Nasabana ribu elo ni mati tawi sin rupa-rupa ni mautaku di angka tulima ganggu engka na marubi maga angka na malokpo napan rupa-rupa alina angka na mabencu maputi dan lain sebagainya biasa na kita tawi angka na tumay masela yaro na ribu elo ilaw tabi angka na mitaw angka na turungi puso na angka na madagka angka na maga dan sebagainya karena mereka takut. Oleh karena itu teman-temanku yang menengah suatu saat kalau kita menemukan orang yang dalam perjalanan sekarang gagal selain kita mendoakan mereka Allahumma hawwin alaiha fi sakaratil maut buang tapallomo yangi Allah lenganna ya rega amati ngalina. Di Bapak Ibu yang saya muliakan, itu yang pertama kita lakukan, doakan. Kita doakan, mengantar supaya apa? Makasih papenatinna iradu nyawana oleh kulifong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya aja atau mesenang kung kayo mati pa biasa tu tahu di nak kada urani mereka kadang-kala takut denwar dikimi tahu denwar dikimi tahu maka karena kenapa mau tidak mau pasti kita akan mengalami yang namanya proses kematian apalagi kalau keluarga tak sendiri apalagi kok emak tak sendiri orang tua tak sendiri ini gelora semestinya bimbingi ini gelora semestinya untungnya dengan kalimat-kalimat tauhid. Pak iya tu dia sangat amat dengan dena membela oleh kuidi tauhid. Ya amat dengan pada padai belana antara azan dan iqamah. Huruf batawe Allahu Akbar Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Huruf batawe dena mai apa di kamu. Huruf di kamu di masa pajak. Ia tu amat dengan pada tu ia tu lahir manusia diazankan Allahu Akbar mati tauhid disampaikan berarti dia nama beda antara kematian sama persis dengan azan dan iqamah dia nama ini maka nama dia nah sebab sibuki nah teman-teman di hadir kemudian selanjutnya contoh-contoh yang disampaikan yakni kita berada di sebelah kanannya si mayit kudaki di sebelah kirinya si mayit jadi kongka melo pamasena dulu di sebelah kiri kemudian setelah itu disitulah kita tempat berdoa mulai rongka makanya mana di sebelah kiri oh ternyata di sebelah kanan disitulah tempatnya malaikat untuk mencabut nyawanya jangan duduk di atas kepalanya kenapa nanti kepalanya disitulah tempat ruhnya si mayit akan dicabut jadi itu kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan aku mati ini disabuni rupan nama kedar bismillah ala millati rasulillah ditutup ni matanna ditutup ni rupanna yarega matanna nah makin natangga yortomate nasaba natangga irukna dicabut oleh malaikat dicabutnya yaitu racueri pak kita malah
Nah, setelah itu Bapak Ibu yang saya muliakan, saya singkatkan kembali. Ajaran malam pilade yang pomate di Taubi. Berbeda tempat, beda tuh tata cara pelaksanaannya. Apakah itu lengke konyi di botoi, leto konro di carawali, leto konro di apala? Apa maksud saya? Angka biasa na terlarang di Taubi, maka dari cemit tuo. Sebetulnya yang kata-kata mesti diubah. Dia nama kena cemit tuo. Man kalau cemit tuo nama ate ni. Kan salah dia nama kena makanya ni cemit mate. Cemito mate, ako makariki cemito tuo, Nadi pa naman, dia berarti cemito mate asana. Dia kenapa diadakan cemit seperti ini? Biasa di kampung na sa balo na lemagi buat kalian. Apakah ini yang disebut dengan wajib? Orang penidendre maka dari sesena matengan ang karya sa wajib, ang karya sa sunnah, ang karya sa syariat, ang karya sa mitos. Yang manakah itu? Karena rukun kematian itu ada 4, yakni memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Apa dibawa? Selain daripada itu, matama sunnah matama syariat matama adab atau mitos. Mari kita perhatikan Bapak Ibu yang saya muliakan, ya cemmeto tuo maka lagi wajib atau sunnah. Ya kok dilaksanakan salah kayak rekarina salah. Kalau ada yang melaksanakan tidak mengapa. Tetapi kalau dianggap wajib, kalau dianggap wajib mesti harus diperbaiki. Tapi kok makai lagi cemmet biasa nih berarti matama ada di bawah. Boleh tidak dilaksanakan? Boleh. Tidak magaga. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kau dicemini roh, apakah kepa Bismillah na Pak Dongen na? Itu gaga. Dia gaga na sabah di patama wajib dicembe bawang nih supaya elok di bawah lemak-lemaki watak kalian dalam otomatis. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman aku yang mana? Kemudian selanjutnya purani ro dicambe makwaro di paleu ni tomati. Di paleu ni. Agano to makada deno di ro taru tomati na sabado ni tama loroi. Deno di palabagi loroi. Deno di palabagi asarae. Deno di pagalabagi mangaribi eta bawa tulallo. Oh dinapa ko carana Bapak Ibu. Magai ia tu tomate nanti dikatakan jenazah ya kuburan ini cembe kuratoni di Pawaluri tidak boleh diganggu, tidak boleh disimpan, tidak boleh lagi diundur-undur, harus disegerakan untuk dikuburkan. Ya kuburan ini di Pawaluri, kuburan ini di cembe di Sampayani, deno di Partai Taja mau igengkah, ada di presiden tidak bisa, harus diberangkatkan. Tapi selama belum diwajibkan, deno magaga taruh dia sama kuamang yang kekeluargaan ada foto mati, elok nitai. Apakah boleh ditangisi? Dena magaga ditangisi la foto mati. Bahkan yang dilarang oleh Nabi itu tiada lain yang dijelaskan oleh Ustaz tadi malam. Dena wadi kimatanandang, dena wadi kimakakakakan, dena wadi samana sedi dena ikhlas dena ridho. Nah sebab ia manam na iro mencaji pakutanai yare kamanci pasisa la foto mati. Yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW, tapi teman-temanku, ibu-ibu, urwani makmudrai, yang dilarang oleh Nabi itu adalah dek dapat diri cerita jangan foto mati. Tidak boleh kita menceritakan aib seseorang yang sudah meninggal. Kenapa? Aku dicerita si matu mesti madosaki. Ya kau madosaki, kau bicara tahu melodam pernah mati di siangnya. Jadi tidak ada lagi tempat untuk kita minta maaf. Jadi yang disunahkan oleh Nabi ketika engkau mati, yana itu perbanyak doakan orang yang meninggal, perbanyak berzikir. Nah ya Tuhan tu mencaji mak biasa di kampung. Ya aku engkau mati, engkau itu toplesnya, ya toplesnya tetap pangan di bola-bola. Apa tujuannya? Supaya ini ya tolong kemalaya dia nama berbicara. Nah iya makoko terjadi capu bola-bola lembang mulu diceritain. Ini yang banyak terjadi teman-teman lebih hadir. Nah inilah yang dilarang oleh Nabi. Main ada ciangi gara-gara ya romatu
ko di saliwo mancarita ito di saliwo de nagaga bangsa ceritana madugege ini kasih cawa-cawa dan kalau otomatis keluarga terdilagan nanti dia tersinggung awi keingkit dari kasih saliwo terbahak-bahak cawa ini yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan menjadi dasar toi nariko dicemme toma teta de wadiki macarita nasir di kampung de gere wadiki macarita yang dilarang itu adalah menceritakan aib seseorang de namaga agama bicara ki magani korohe bersih ka paga magika kenapa untuk mengetahui kebersihannya daripada yang meninggal itu dan yang bagusnya itu biar cemengila otomate Yana itu keluarga dekatnya. Kalau istrinya meninggal, dia magaga suami yang ikut memandikan. Kalau orang tua, dia magaga anaknya yang ikut memandikan. Kenapa? Karena yang dilarang tadi itu jangan sampai kotor lain dan cerita si matu. Di kapupa yang cemen, tidak apa, agak ada dan sebagainya. Itu yang dilarang. Iya. Bapak Ibu yang semuliakan banyak praktek di antara kampung-kampung itu banyak sekali. Deno dikina semakkohe, deno dikimakkohe. Angkanya semua itu paham. Tidak usah berpatokan kisah saja ampa ini memandikan, mengkafani, menggurkan, itu saja. Karena selain daripada itu karena banyak terjadi Pak, banyak terjadi Ibu. Ada tempat saya tidak usah sebutkan. Ya kok mati di Taube biasa sebelum diberangkatkan untuk di sana di Lemah Taube mak girimanu sih mak girimanu apa dia curi ke Irmanu ini. Nah, baru diberangkatkan lah otomatis. Karena makutana agak tujuannya ternyata gare tujuannya memuari nasi dia yang lo otomatis dicala. Jika boleh emanu nasi dicala. Nyamuk tujuan apa pula yang potongi paliwata buat manuna. Makin itu dikagak pak manuta. Jadi bukan itu siapapun yang berbuat salah ya tobat matur runtui pasesana dikuburuhi. Teman-teman lebih bukan. Kemudian selanjutnya maaf biasa tuh bisa di kampung narekoan ke tomate biasa itu madu tahu nih make bu agak senerumput dia wana ada ini nah sebesi kantongannya yang disampaikan oleh Nabi itu disunahkan bagi orang yang memandikan itu kondisi cemegi dia disunahkan tapi biasa di kampung yang boleh di magasana mana tomate di suni tertonir ya sana rumpue natatan lipana rumpu elena ya saya juga tidak tahu kenapa seperti itu neke itu yang terjadi dulu mungkin belum ada syiar agama yang sampai sehingga terjadi seperti itu adik menteri manusia itu dibawa jadi semakin agak nasarna jadi Bapak Ibu yang saya muliakan kemudian ada sih memandikan jenazah itu banyak perhatian-perhatiannya lagi di situ angka makanya dijendeki yolo ya roh angka to makanya dia perlu dijendeki ya ko makanya ya roh jende wajib atau sunnah makutana ya roh dijendeki itu mati wajib kan ya reka sunnah wajib ya kewajibannya makanya kiap lama dicemeng disampajang di pawaluhuri dikuburkan digakor maka dijendeki ya kok maka dijendeki katona maka dipatali momoy sedangkan lagi waktu natua silakan minum apalagi lo dipatali momoy jadi menurut Nabi itu adalah memandikan yang kanan anggota wudu sama kiro tapi kok maka ya roh narik komade tewelo dijendeki berarti dasarnya sama seperti ketika orang memandi agak senang mandi dalam keadaan janabah mandi junub dijembe yolo agak senang nabi semana rota-rota nampai dijendeki kemudian barulah mandi nah itu yang diperhatikan ya kalau mau itu gak ada masalah itu masalah tapi jangan katakan nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti fardu lillahi ta'ala salah sawatannya fardu maka daki nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala
ya ko makada kalau icembe lo kijeneki makoro cara ya ko dicemme di matu na pagi nawaitu kulli hadzal mayyiti fardu lillahi ta'ala sabab iro cemme na wajib ni jadi makada ki fardu makiro ya ro pat karonyo ini sebaik-baiknya pakai kos tangan ya pakai kos tangan. Kemudian setelah itu dapat dimakoronyo tahu nariko iya ro misalnya tuh cemeyengi pada puramannya aja kalau kagosoi pura pimannya ya ro ditolo pada magar mana aja tapala sudah lo diboso sebelum ikaro dia kesana makmannya iya ro lapo matolo tomati. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu silakan, tidak usah panjang-panjang, yang singkat saja. Kurang imatu ya roh, dicembe, elo itu dia ke sana di Pawaluri. Mega sikonyi kejadian. Elo di sana sama kunci tema teru harus nasa di lisan neta ciceng. Oh Bapak Ibu yang saya muliakan, ya roh tuh suka sekali menghubung kawe, na puji lada, karena sampai mali bertepuk kopi malina. Seolah-olah dikasih lebih kok, ya roh pembeli kota boro. Alien matu disuruh itu isi kita bawa HP malina. Jadi ya upidani agak senai ya roh majelis taklimku. Maka dekat pungka maka poro pingo bawan ni. Ajaran ya roh makalingai. Murah pimatu jama mana ya roh foto mate. Napa kima pasiro lo kira-kira dia ini menurut tapi kogi madece. Aro contoh misalnya Bapak Ibu yang saya muliakan. Yo ko murah di Pawaluri tahu ni. Alkas itu maka dah sampai perlu sampai perlu yo dah sampai perlu matamai wajib matama sunnah ya rega matama agak senang mitos atau ada Bapak Ibu yang saya muliakan, ini perlu harus kita jelaskan. Maka ada masa pajak kali itu nasa tumatorioloi, nah ditutui nasa supaya barang uang mengi salah kurang dicembe dan apa angka masuk rotana. Akhirnya sampai yang ini meni, yang kumanuru fikhi ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang kubure dicembe ia tu lepot tomate, angka masuk rota, dan perlu dicembe. Yang penting dibersihkan kembali. Ya rotai, tidak perlu dicembe ulang. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian dia tulang otomatis ada dua hal yang tidak boleh dimandikan. Apa itu? Yang tidak bisa dimandikan itu, ya dari itu pertama orang yang mati syahid. Nah, jangan Nabi tak haram dimandikan kalau yang mati syahid. Tapi makhluk di negara yang seperti syahid, di negara mati syahid, karena yang sesungguhnya dikatakan mati syahid itu betul-betul niatnya untuk berperang. Bahkan dijelaskan di situ ya komalase waktu berperang nama mati belum dikatakan syahid, tapi yang dikatakan syahid betul-betul darahnya mengalir karena pedangnya karena lillahi ta'ala. Satu ketika sebagai contoh Ali bin Abi Thalib ketika ini ketika berperang ekoni musuhna lenna di musuhna elenne musuhna yorona lo di nakapandana narata lo musuhna. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ia musuhna tanpa nami cuy rupana sahabatnya kita tanpa dia jadi nawata sanai bahasa ini agak langsung toni diwata makin nami cuy jangan topa elena topi pasti diwata tapi sahabatnya kita dia nawata dia jadi agak nasir tanpa nabi yang ipadana maka dia musuhna makin yang wataka agak nasir buat duku nasan dari rumah pergi berperang saya berniat karena Allah bukan karena nafsu. Pak seandainya yang tunggu dari rumah micui nafsuku mendre sehingga ya berdaku wah biangnya bukan karena Allah kalau saya membunuh kamu tapi karena nafsu jadi saya membuangnya pedang saya itu juga yang menyebabkan sehingga dia tamat Islam. Jadi Bapak Ibu saya muliakan, kemudian yang tidak boleh dimandikan itu yakni anak yang meninggal agar masuk naruh anak yang lahir prematur apa istilahnya anak yang meninggal engkau biar-biarina dan tidak ada tanda-tanda kehidupan itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung saja dikuburkan. Karena kenapa?
tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dena pada dari ko anak yang lahir pura mo mangmia, pura mo kedo-kedo, berarti dimandikan seperti yang pada umumnya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, nah kita kembali kepada proses daripada pemandian dan mengkafani daripada yang meninggal. Apalagi selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, ya kopal iya ro janazah engkamopi agasana engkamopi nasaba pure metu pura mapolo-polo ya lamana premier dipakai ku perlu dijai ya. Kalau dia sempat dia kita ya, dia magapa dia itu kita, tapi selama masih ada di halaman dia harus dipasih disungi pegoi, kemudian dijahit, setelah itu dimandikan. Bukan mandi seperti anunya karena ya kita orang ini maga, tetapi kita hanya memandikan yang seadanya saja di situ. Ada dulu yang pernah terjadi dan perlu nasi dimandikan ya, nasabah hancur nih, tidak yang ada saja tubuhnya dimandikan. Ya, saya juga pernah tanyakan kepada seorang guru, maka ada puang, ya kau sila kota wesa umpama, polo kita rata jarina, piko iya rata jarina ro. Apakah diambil, disimpan, ditaruh di lemari? Tapi mata apa disimpan silang mo? Sedih, ya tuh ayat di polo, di lemari nasabah bangkai, dia perlu ditaruh. Di bangkainya tuh macam bangkai. Ada tuh lorong ya tuh kurma sunah anak-anak ida, ya balik bangkai, dia perlu ditaruh arus. Ya bosir matu nalalunji, enangre, mama sama lasesnya dan sebagainya. Jadi teman-teman ini banyak kejadian-kejadian yang perlu kita harus perbaiki di dalam langkah-langkah mengkafani bagi yang meninggal dunia. Agak sih, ya rodendre bisa melayani kau dia nih, biasa nak dia ke sana di WC. Apakah hal ini menjadi kewajiban? Ataukah ini dimasukkan sebagai adab? Berarti maka daki adab, buat itu maka daki dia perlu. Magi dia perlu. Masa kau tidak dia kesana tempat kau orang isam pajani? Nah, nakalai tahu maka dalam sampajani tutup. Ya, itu pemahaman mereka. Ya paling kalau oleh pesadi tapi diajak mendingan disolatkan di tempat yang bersih. Yang disunahkan oleh Nabi itu tiada lain narik mau disampaikan tahu minimal ada riwayat menyampaikan 40 orang sampai 100 orang yang mempersaksikan meninggal dunia itu, maka akan mendapatkan syafaat bagi orang yang meninggal. Ya noro-noro kumata betul sampajani. Iya, jadi kung katomate insyaallah cueki masa pajatomate. Dena gagabas bangsa lo dari kumacueki masa pajatomate. Itu dijanjikan pahalanya seperti gunung Uhud, tandrena iro luar biasa sampai 300 meter. Luar biasa Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, dia kok masuk pajatomate kata Rasulullah minimal itu 3 saf. Ya kok makan lagi 10 banget tau, besarnya 10 tau, yang penting dibagi kita mencari 3 saf. Kasih paham keadaan, dia perlu kimancene masuk pajatomate, kasih keadaan. Cuma biasa masuk pajak perlu harus dalam keadaan wudu. Ya, magi tahu maka dari perlu majin lagi. Nah sebab itu nasa ko di sampajang kita bisa dapat doang. Iya, maka kalau umat waki dalam keadaan suci bersih ini sangat luar biasa. Saya pernah memperhatikan Kodiawa di Masjid Nurul Tijarah, alena almarhum Bapak Haji Udin. Waktu namate saya yang diberikan mandat untuk sempajagi. Sebelum saya sholatkan, saya sampaikan kepada jamaah yang berbahagia. Saya sampaikan, saya mempersaksikan Pakor di Ketelu. Saya mempersaksikan bahwa almarhum adalah orang baik. Maka mana tuh orang baik saya saksikan. Saya kembali ulangi, saya mempersaksikan bahwa almarhum orang baik. Maka semua mengatakan baik. Sampai 3 kali. Kenapa? Inilah yang diamalkan oleh sebahagian yang ada di kampung-kampung. Makanya yaitu biasa mengasuni tomate tomate bisa dibuat bola. Biasa yang ketelu 1, 2, 3. Si teman-teman itu hadisnya dasarnya itu untuk mempersaksikan semua orang. Noni ini adalah orang baik. Umat mana tahu 40 bahkan satu riwayat sampai 100 orang mengatakan dia orang
soleh, dia orang baik, maka insya Allah runtuh syafaat, runtuh pamasir Allah Ta'ala. Jadi sampai saya nah gak bawa satu gua anak musuh-musuhan dega agak ada maka kau diterima di kubur gua ya pati bendera semana dia lalu mana lagi bapak ibu yang saya muliakan ada adabnya, ada aturan-aturannya yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Kemudian sikapnya lagi, karena malam-malam orang sah. Bapak ibu yang saya muliakan, disampajangi si matu ya rola foto mate, ye disampajangi si foto mate, angka si makadang, ya rola disampajangi, ya dia perlu didoakan si terakhir. Maka mulai dari awal tu salli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar, baca al-Fatihah. Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu ya Qurani, Allahumma ighfir laha ya Qurani, warhamha wa'fu anha. Allahu akbar, baca sifat doangan Allahumma la tahrimna ajraha sampai terakhir. Setelah itu apakah langsung boleh diberangkatkan? Boleh. Atau misalnya kau kasih makada, lo kimela doakan, silahkan. Makin banyak orang mendoakan, semakin bagus. Ya naruh galona nareko magalong kung silaturahim nasa pami kamelo doana ki ya kung majaampe tak letu ki made na rampe jagi tawi ni waktu na tuje di naga masakapuna di naga masayamuna Muhammad ko ya kung majaampe tak ya kung majaampe na tawi di naga masa iye bapak ibu yang saya muliakan aro kasi man tunalan ay lagyan apa aro nire lagi aro mano bawal lagyan apa sih tapu jadi kung majaampe na tawi di gaga mujibi. Jadi bapak ibu yang saya muliakan, pada cengeng yang beda supaya makan mata gua mantul ka isyara itu buruk tak mata gua mela doa lagi insyaallah selamat. Nah itu to mate tahu dega ka pas selamai dega ka ni lo itu to mate sengaja dapat doa narampe ulama makada iya tuh mate bapak dapat izin rupa-rupa seperti orang yang berenang tengah laut dan lemah air tengah nasi begitu hakikatnya orang yang meninggal dunia. Mau si aku melangi ulawar, mau si bakti melangi ulawar, si karu melangi duit dan dia tuh membutuhkan agak balik dega galena sengaja dapat doa. Makanya di hari Jumat itu para hati, para penghutbah itu yang didoakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Orang yang meninggal laki-laki mukmin, laki-laki perempuan mukmin itu yang mereka dapatkan. Makanya teman-temanku para ibu-ibu majelis taklim orang tuaku, ketika ada anak-anak yang soleh setiap saat dikirimkan kita punya doa, dikirimkan kita suratul Fatihah. Dena perlu moto kimatu pasujuma isapaan jandre. Maka engka anak tak tulis kiringa kipat doang. Alhamdulillah luar biasanya kalau kita punya anak yang baik. Tapi mau siake gana nak tak, mau 10 anak tak, yang kolega kapan 7 ini matu man rasa-rasa dia sering mundri. Maka dek nak kiringa kipat doang. Padahal tebet na anak-anak tadi mundri. Tapi mau jadi ya ko alena mila dua kaki ya tona tu den rewana ada sebagai pembuka kisah angka tautama di ladan surga nasabah yarot tu namate agak pak ya anu ni kesina na kumpul yarot entre batak-batangin apa na balu ternyata sudah luar biasa. Jadi dia di makan itu gagal guna-guna itu masih boleh ya makan si pelaku jangan capek buat dimijagi dari kumate itu matuana alena sendiri dia nasi pola lekia alena malah betung kayak itu matuana alena menjadi lalu pertama di surga gara-gara alena bawa di mall ya masih boleh sibu nih dia sampai lisu sukses nih dia di lisu jadi teman-teman di kali inilah kemudian dia dikit tunai-tunai seti berupa tahun. Kemudian selanjutnya saya singkatkan ya ko elo ni lok kani lamai tawe na ko tomate ko ni desa na ko buru kami ibu majelis tadi ada kebiasaan buruk kita magai biasa itu dah dia senang ko buru jangan agan asa nabita lebih baik lebih moi nasa tabakara tunui kulita dengan baju yang kita gunakan daripada tudak kita senang ko buru
tapi banyak saat ini. Wow, foto-foto selfie dia sudah keburu luar biasa. Tapi saya anggap kalau ada ibu-ibu seperti itu bukan ibu-ibu majelis taklim. Iya, bukan. Sebab magai dia nak kali ceramah. Bahkan disunahkan yang pertama di keburu dia lewat dikimas sandal, dia lewat dikimas sepatu. Biko gini mangkok kue. Oh, engkau mulai dengan sebab ia keburu mangkok kau siwa tahu sopa dia tahu aju. Jadi dia nama gagal mas sandal lagi. Yang penting selama kita tawadu, selama kita khusyuk mengantar jenazah, sebagaimana Nabi sahabat waktunya diiringi diantar ke kuburan. Dia gagal Nabi tak napau sengadina kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi aku ini ibu sebagian Muhammad ceritanya kamu papa mulai diantara alam tulis dia gagal cerita lainnya sengadina jangan bahasa mati yarega dalil-dalilna maksudnya mana cerita mana. Jadi teman-teman yang dilarang itu ya tak pakai guna, tak pakai onrongi motonon. Kemudian selanjutnya ya roda kau dilakukan tahu foto mate agak sih itu ni roda dibaca pak dong itu makanan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Malah ditanda pak imam biasa sebesar kepala tangan. Untuk apa? Untuk nangka ngelui ya roda foto mate. Nanti ditimpu foto mate kasih rumah kada ditimpu kereta mate di pantai tanah. Kamu lepan di tanah, sedangkan lagi waktu tua malah sedang lepan mati lo sedikit tanah, kamu lepan muai. Jadi teman-teman lebih muka hadir, inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai kesimpulan bahwa yang mana tu ini tempat waktu alih sifat-sifat na ia dari itu mariawan agar mariawan tapi angka sedi papasan atau material tak makai alih sifat-sifat na nasen wali majari aja mali sifat na dok culi magi tu dah culi ya kumakata i membeti dan culi tak sebelah kanan ya rega kiri, sebelah kanan tidak mau tahu, sebelah kiri tidak mau tahu. Dia lo urusui tapi alih sifat-sifatnya ambillah sifatnya tangannya jari ya rega dua jari tak magai ya jari kanannya dari kumakata tanpa diperintah tangan kiri langsung menggaruk, tangan kiri yang gatal tangan kanan langsung menggaruk. Ketika kita berjalan tangan kanan kita ayunkan ke depan, tangan kiri tanpa diperintah mundur ke belakang, tangan kiri ke depan tanpa diperintah tangan kanan mundur ke belakang. Angka melok diangkat dengan seperintah langsung angkat sama-sama. Angka melok dibicak matana ya mata koi tanpa diperintah tangan kiri langsung mengangkat. Kemudian selanjutnya dia gagal egois, dia nak kanan kedai jadi tak abdi makanan nyamu paigo jadi kanan nasab anu magelok tuba mo bigau al kadui matu iko si al kamero mag iko si iya kasi koroka makaronyo tai iya itu dia kena protes aga na po iya jadi atau he sabar ako tolong iya si makanan midui tama ka di mall malika cici malika foto iko mana pakai tidak pernah merasa sombong. Jadi teman-teman lebih hadir jangan pernah kita merasa sombong, jangan pernah kita menghinakan orang. Bisa jadi malam hari ini kita baik, besok kita buruk. Atau sebaliknya, ada satu kisah seorang pemuda yang selalu sembahyang, ada juga saudaranya yang tidak pernah sembahyang, bahkan betul-betul badi kabin mondro, boto dan sebagainya. Suatu saat ada kejadian yang terjadi yang selalu sholat nasabat maitai si masempajang bosan di nasagi elok tama di dalam bardi. Kemudian yang di dalam bar itu saudaranya bosan modro di dalam bardi tama di dalam masjid. Pada saat yang bersamaan gempa terjadi, meninggallah kedua-duanya. Satu ahli ibadah meninggal di dalam bar, matinya adalah su'ul khatimah. Kemudian yang dalam penghuni bar meninggal di dalam masjid, meninggalnya husnul khatimah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, modu piko kesampayata digaga selain apa masih Allah elogi Allah Ta'ala. Semoga kita meninggal dalam keadaan
husnul khatimah. Bapak Ibu, apa pun di kapal rapi-rapi kereki banyak